STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas limpahan kenikmatan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita setelah nikmatul Islam dan nikmatul iman adalah nikmat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengkajinya, mempelajari ma'aninya, dan juga menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari sebuah ilmu yang kita pelajari. Sungguh ini merupakan sebuah kenikmatan yang harus senantiasa kita syukuri kepada Allah Azza wa Jal, yang harus senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau bukan karena kenikmatan, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan berada di atas kenikmatan yang sangat besar ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah dan seluruh pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah di malam yang mulia ini kita akan memulai membaca sebuah kitab yang sangat penting sekali untuk dikaji, yaitu kitab yang membahas tentang tafsir nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Tafsir Al-Asma Al-Husna. Tentunya kita harus pahami bersama bahwa tidak diragukan lagi bahwa pembahasan Al-Asma Al-Husna dan As-Sifat Al-Ulya ini merupakan bab yang sangat agung sekali, termasuk dari ilmu yang sangat penting untuk dikaji oleh seorang muslim. Dia tahu maknanya dan menjalankan konsekuensi dari makna nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diterangkan dan disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, al-ilmul a'la huwa al-ilmu bil a'la. Ilmu yang sangat tinggi derajatnya, ilmu yang sangat penting untuk dikenal dan dipelajari adalah al-ilmu bil a'la, yaitu ilmu yang berkaitan dengan al-a'la, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang kita terangkan tadi, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat agung sekali,
pembahasan yang sangat penting sekali dan memiliki ahamiyah, memiliki hal-hal yang penting, pelajaran-pelajaran yang sangat besar di dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba tatkala ia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, maka tentunya ibadahnya tersebut akan lebih khusyuk, akan lebih terarah, akan lebih ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam yang mulia ini, saya akan terangkan, akan saya sebutkan sebagai muqaddimah pelajaran ini, beberapa hal penting yang menyangkut tentang pelajaran ataupun tafsir nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Tentunya tidak diragukan bahwa pelajaran ini memiliki ahamiyah yang sangat banyak. Memiliki sekian banyak ahamiyah. Dan insyaallah ta'ala kita akan terangkan beberapa poin, beberapa hal yang sangat terpenting yang berkaitan dengan bab tafsir nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab yang akan kita pilih ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibnu Abdullah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang beliau beri judul Tafsir Asma'illahi Al-Husna, tafsir nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Dan saya memilih syarah penjelasan yang disyarah oleh Syekh Salih Ibnu Abdul Aziz Ibnu Uthman Sindi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang guru besar, guru akidah di Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia. Beliau hafizahullah ta'ala, Syekh Sindi, menerangkan dan menyebutkan beberapa sisi pentingnya kita mempelajari bab ataupun tafsir nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Beliau mengatakan al-wajhul awwal, yang pertama adalah anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad amara ibadahu bima'rifati asma'ihi wa sifatihi. Mengapa penting mempelajari pembahasan ini? Alasan yang pertama, kata beliau, bahwa Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, untuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Adanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakam min kitabillah min amrin, fakam fi kitabillahi min amrin bil ilmi bihadil asma. Betapa banyak di dalam Al-Quranul Karim perintah mengilmui, mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'alamu annallaha sami'un alim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'alamu, ketahuilah, berilmulah. Berilmulah kalian, ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar apa yang kita ucapkan dan maha melihat, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan yang tersembunyi di dalam dada kita diketahui oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kalian. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Fi ayatin katsirah. Di dalam ayat yang sangat banyak. Fiha al-amru bil ilmi bi asma'illahi azza wa jal. Terdapat padanya perintah mengilmui, mempelajari tentang tafsir nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui bahwasanya konteks sebuah perintah di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di dalam ahadits Nabi alaihi salatu wassalam, ya, konteks perintah tersebut ini bermakna wajib. Ya, al-amru yufidu al-wujub. Bahwasanya sebuah perintah itu memberikan faidah wajib. Wajibnya seseorang mempelajari tafsir nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga beliau mengatakan, thumma amrun akhar, anna Allah azza wa jalla idza amara bi syai' fa inna hadha dalilun ala mahabbatihi li hadha syai'. Sebuah kaidah yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, maka ini menunjukkan, ini sebagai bukti bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai perkara tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai perkara tersebut. Wa ma amara Allahu bi syai'in illa wa huwa yuhibbuh. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai apa yang Allah perintahkan itu. Jadi kesimpulannya dari poin yang pertama ini adalah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu minna an na'lama asma'ahu wa sifatihi azza wa jal. Kesimpulannya dari poin yang pertama ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita mengenal, kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ini poin yang pertama, mengapa begitu penting mempelajari tafsir nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Al-wajhu tsani, yang kedua, anna al-ilma bi asma'illahi wa sifatihi wal qiyam bi muqtadha hadzal ilm min at-ta'abbudi lillahi azza wa jalla. Ini juga tidak kalah penting, bahwa mempelajari, mengilmui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengilmui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan apa yang menjadi konsekuensi, kewajiban dari pengenalan kita terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla, ini termasuk dari bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk ibadah, salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempelajari, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dan menjalani konsekuensi yang ditunjuk oleh nama-nama tersebut. Dan telah kita ketahui bahwa tauhiduhu subhanahu huwal ghaya allati khalaqallahu azza wa jalla hadzal khalqa liya min ajliha. Bahwasanya mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan tujuan yang paling utama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk di muka bumi ini. Menciptakan jin dan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku.
Allah Azza wa Jalla berfirman tentang poin yang kedua ini. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah At-Talaq. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi seperti itu pula. 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala berlaku padanya. Ya. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semuanya dan berlakunya perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan supaya kalian mengetahui bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dari sini kita bisa mengenal dan mengetahui bahwa mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, terkhusus mempelajari tafsir nama Allah Azza wa Jalla yang maha indah dan menjalani konsekuensi dari apa yang kita ketahui dari nama-nama Allah Azza wa Jalla itu, ini adalah termasuk dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari at-ta'abbudu lillahi Azza wa Jalla. Makanya penting seseorang belajar mempelajari tafsir nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Al-wajhu tsalits, yang ketiga yang menunjukkan betapa pentingnya mempelajari tafsir nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi adalah anna hadzal ilma huwa asasuddin, bahwa mengilmui tentang tafsir nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah itu merupakan asas, merupakan pondasi di dalam agama kita. Wa aslul millah, bahkan ini adalah asal dari agama kita yang mulia ini. Ya. Bahkan itu adalah merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Dan juga mempelajari tafsir al-asma al-husna ini merupakan sesuatu yang paling utama yang didapatkan ataupun masuk ke dalam jiwa dan ke dalam hati-hati manusia. Tentunya ketika hati seorang manusia terhiasi, terpenuhi dengan pengenalannya, ma'rifahnya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, tentunya hati tersebut merupakan hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, merupakan hati yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kata Syekh Sindi, fa innal ilma bi asma'illahi wa sifatihi wa rububiyatihi wa qayyumiyatihi jalla wa ala huwa at-tauhidul ilmi. Kata beliau, bahwasanya mengilmui, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, serta mempelajari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebagai tauhid al-ilmi. Tauhid al-ilmi. Ya. Dan ketika seseorang mempelajari tentang tauhidul ilmi ini, paham tentang ilmu, tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla,
dan juga paham tentang ilmu berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, rububiyahnya, uluhiyahnya, makanya semuanya ini akan membawanya menuju kepada at-tauhidul amali. Akan membawa ia kepada upaya untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan amalan-amalan ketaatan kepadanya. Ya. Sehingga merupakan hal yang sudah pasti bahwa yang paling pertama masuk ke dalam jiwa seorang insan, seorang hamba adalah ketauhidannya, ilmunya tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu meningkat, berbuah amalan, berbuah ibadah, berbuah ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada poin yang ketiga ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya belajar mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Yang berikutnya, beliau mengatakan, yaqulu Syekh Sindi hafizahullah taala, al-wajhur rabi'. Sisi yang keempat, mengapa begitu penting mempelajari tentang tafsir nama-nama Allah Azza wa Jalla al-husna, annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi yaftahu babal ubudiyyati lillahi Azza wa Jalla. Bahwasanya mengenal, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, ini akan membuka pintu al-ubudiyah, pintu penghambaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Akan membuka pintu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ubudiyah fil qalb, di dalam hati, ataupun ubudiyah di dalam al-jawarih, anggota badan. Ya. Bahkan kata para ulama, innahu la ubudiyata albattah illa ba'da ma'rifatillahi tabaraka wa ta'ala. Bahkan sama sekali tidak akan ada penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin ada peribadatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah ia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang hamba berdiri tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan tidak mungkin seseorang bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah mungkin seseorang akan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla? Apakah mungkin seseorang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara ia tidak mengenal zat yang dia sembah? Sementara dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Hada minal umur al-muhalah. Ya, bahkan ini merupakan hal yang sangat mustahil sekali. Sehingga para ulama mengatakan bahwa mempelajari tafsir nama-nama Allah Azza wa Jalla al-husna ini akan membuka pintu peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah ucapan yang diterangkan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Asbahani At-Taimi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Hujjah. Beliau menyebutkan sebuah ucapan yang sangat berfaedah sekali berkaitan dengan pembahasan yang kita sebutkan ini. Kata beliau, "Law arada rajulun an yatazawwaj ila rajulin aw yuzawwijahu aw yu'amiluhu talaba an ya'rifa ismahu wa kunyatah wasma abihi wa jaddih wa sa'ala an saghiri amrihi wa kabirihi." Ya, kata beliau, ketika seseorang misalnya ingin menikahkan seseorang dengan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ia ingin
Misalnya ada seorang ayah didatangi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut meminta untuk menikahi anaknya. Dan seorang ayah yang ingin menerima seorang menantu yang menginginkan menikahkan laki-laki tersebut dengan putrinya, dia akan berusaha untuk mengenal calon menantunya tersebut. Dia akan tanya namanya siapa, kunyahnya siapa, siapa nama orang tuanya, siapa nama kakeknya. Ya. Ia akan bertanya semua hal, dari urusan yang kecil yang ada pada orang tersebut dan juga urusan yang besar yang ada pada orang tersebut. Ia akan tanyakan. Sehingga ketika dia menerima laki-laki tersebut sebagai menantunya, dalam keadaan ia sudah tahu dengan sebenar-benarnya. Ya, tidak ada orang tua yang menerima seorang laki-laki untuk menjadi suami terhadap putrinya dalam keadaan dia tidak mengenal orang tersebut. Ada laki-laki datang kepadanya mengatakan, wahai fulan, saya ingin menikah dengan putrimu. Sedangkan dia tidak kenal. Ia tidak akan mungkin membolehkan, tidak akan mungkin memberikan izin, dan bahkan ia tidak akan menerimanya. Sampai dia tahu siapa nama orang tersebut, siapa kunyahnya, ya, silsilah keturunannya, tentang adabnya, akhlaknya, bagaimana potret kehidupannya, ya, bagaimana ilmunya, bagaimana muamalahnya sehari-hari. Dia akan tanya semuanya. Dia akan mencari tahu semuanya. Nah, beliau mengatakan, "Fallahu alladzi khalaqana wa razaqana." Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberikan rizki kepada kita. Narju rahmatahu wa nakhafu min sakhatihi. Ya. Dan kita mengharapkan rahmatnya dan juga kita takut, khawatir terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka aula, lebih utama, an na'rifa asma'ahu, untuk kita mengenal nama-namanya, wa na'rifa tafsiraha, dan mengenal tafsir nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, memberi rizki kepada kita. Dan tatkala kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas sebuah dosa yang kita lakukan, tentunya ini lebih aula, lebih utama untuk kita mengenalnya, mengetahuinya, mempelajarinya tentang nama-nama Allah dan tafsir nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ya, pembahasan ini, bab ini adalah bab yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk ibadah. Tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Tentunya tidak akan sempurna, tidak akan terrealisasi ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, dari ahamiyah mempelajari ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna wa sifatihil ula. Kata beliau, annal ilma bi asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi babun musilun ilal jannah atau lil jannah. Ya, bahwa mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah azza wa jalla, mempelajari tafsirnya, ini merupakan pintu yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah taala di dalam kitab beliau ini, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida.
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Dan penyebutan 99 nama ini tidak menunjukkan pembatasan, karena di sana ada dalil yang lainnya, dan nanti insya Allah kita akan terangkan, atau pada pertemuan yang lainnya kita akan sebutkan. Ada dalil yang lainnya menunjukkan bahwa ilmu Allah, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Ya, bahkan ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak mengetahuinya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan di dalam ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahida, 100 dikurangi 1, 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menghitungnya, ia menghafalnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Diterangkan oleh para ulama, kalimat man ahsaha, ya, al-ihsa maknanya adalah yang pertama menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala al-husna. Kemudian diantara maknanya juga adalah mempelajari makna-maknanya, bukan cuma sekedar menghafal, tapi juga ia mempelajari makna-maknanya. Kemudian yang ketiga, diantara makna al-ihsa di sini adalah al-amal bimuqtadha hadhihi al-asma. Beramal dengan apa yang menjadi konsekuensi, ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dia hafal, kemudian dia pelajari maknanya, kemudian dia jalankan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Maka ia akan masuk ke dalam surga. Ya. Dan para ulama memiliki pembahasan yang sangat panjang terkait tentang permasalahan ataupun hadis ini. Insya Allah nanti kita akan lewati dan kita akan membahas satu persatu biidnillahi ta'ala. Ini beberapa hal penting tentang mengapa begitu pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tafsir asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula. Mungkin sampai di sini kajian kita pada pertemuan hari ini atau malam hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lainnya yang akan datang biidnillahi ta'ala. Dan mohon maaf kita malam ini tidak membuka sesi tanya jawab, mungkin insya Allah di pertemuan yang lainnya yang akan datang biidnillahi ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, berfaedah untuk saya yang paling pertama dan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik di dalam penyampaian ataupun yang lainnya. Seakhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.